Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama kita hormati Lurah Tanjung Pasir, alhamdulillah hadir bersama kita semuanya. Orang tua kita yang selalu hadir bersama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, para jamaah Musalla Al-Ikhlas Perumahan Perbatas Timur RT 25 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan syukur tersebut, barang siapa yang selalu bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, pasti Allah akan tambah nikmat itu. Sebaliknya, barang siapa yang kufur kepada nikmatku, kata Allah, pasti aku akan berikan kepadanya dengan azab yang sangat pedih. Syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati. Dengan lisan melalui ucapan Alhamdulillah. Setiap ada nikmat yang kita dapatkan, pertama ucapkan Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi-pagi subuh-subuh lah dapat rezeki, bukan dimakan dulu Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, Alhamdulillah. Itu ucapan dengan lisan. Wa syukurillah. Ya, ada bubur, ada roti, ada snack, ada teh, ada kopi, ada air putih. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai ucapan rasa syukur kita kepada Allah, kita kirimkan Al-Fatihah yang pertama untuk saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang telah mendahului kita semuanya, orang tua kita, terutama jamaah-jamaah kita yang telah mendahului kita, baik yang baru maupun yang lama. Yang kedua, kita nyatakan dan hajatkan pula kepada saudara-saudara kita yang telah berinfak, yang telah bersedekah, yang telah berbagi, supaya pertama dilapangkan rezekinya, disehatkan selalu badannya, diperluaskan selalu rezekinya, dan dipanjangkan oleh Allah umur usianya. Alhamdulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi melalui syukur, melalui ucapan lisan.
Syukur melalui perbuatan seperti apa? Ucapan rasa syukur kita melalui perbuatan itu adalah contoh kalau kita diberikan oleh Allah rezeki untuk mensucikan dan membersihkan nikmat dan rezeki yang kita peroleh dan kita dapatkan, kita sisihkan sebagian daripada nikmat rezeki yang kita dapatkan. Itu melalui perbuatan, karena tidak semua nikmat dan rezeki yang kita punya itu adalah hak milik kita semua. Tentu untuk membersihkan daripada rezeki tadi, membersihkan harta kita tadi, melancarkan segala urusan kita, melalui perbuatan ucapan rasa syukur tadi, kita sisihkan sedikit untuk bantu masjid, bantu musala, bantu orang yang di jalan, bantu anak yatim, bantu yang fakir miskin, bantu. Tujuan adalah supaya kita terjauhi dan terhindar dari bala dan malapetaka. Ini rasa syukur yang pertama. Ada kali ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dan menyampaikan bahwasanya ciri-ciri orang yang bertakwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah suaminya Fatimah. Ya. Fatimah itu adalah anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib katakan ada beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa. Bersyukur itu bagian daripada kita bertakwa. Yang pertama, kata beliau, orang-orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil. Orang yang merasa takut kepada Allah karena ia memiliki sifat yang bernama sifat Maha Agung. Ya Hayyu, Ya Qayyum, yang menghidupkan, yang berdiri sendiri, yang tidak ada pertolongan kecuali dirinya. Kalau kita bacakan amalan ini, Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baca 40 kali sebelum azan subuh dikumandangkan. Pertama, kita diperluaskan dan dilancarkan oleh Allah rezeki itu. Yang kedua, kita dimudahkan segala urusan-urusan dalam kehidupannya, tidak dipersulit. Makanya supaya lancar urusan kita di dunia, kita selalu berdoa, Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini doa para nabi. Nabi Yunus dalam kesulitan di saat itu dia berdoa, Allah yang maha menghidupkan, yang hidup, yang qayyum, yang berdiri sendiri, dan ada tolong menolong kecuali kepadanya. Maha suci Allah, la ilaha illa anta, tidak ada kecuali engkau ya Allah. Sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kalau kita amalkan itu 40 kali sebelum azan berkumandang, pertama kita dipermudahkan rezeki, yang kedua dipermudah
dilancarkan segala urusan. Kalau kita nak membacakannya, pas nak musala, orang azan, pas nak musala, orang qomat. Nah, berarti sebelum itu itulah hadir di musala. Ini namanya apa? Al-khawfu minal jalil. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia Maha Agung. Ini ciri orang yang bertakwa. Ada suatu ketika seorang pemuda ini menuntut ilmu bersama Syekh. Beberapa orang pemuda menuntut ilmu dan diajarkan oleh Syekh waktu itu. Apa ajaran Syekh itu kepada muridnya? Wahai muridku dan seluruhnya, engkau sudah menuntut ilmu sudah bertahun-tahun, tempatku untuk itu silakan kalian semuanya pulang ke rumah masing-masing. Kata si Syekh itu sama muridnya, pulang ke rumah masing-masing, kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang tuamu di rumah atau di kampung masing-masing. Apa pekerjaan orang tuamu kamu kerjakan, tapi dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan apa yang dikerjakan orang tuamu di kampungmu, di rumahmu dengan bertakwa, takut kepada Allah. Lalu para pemuda dan murid-murid ini pulanglah ke kampung masing-masing. Ada seorang pemuda itu bertanya sama bapaknya, nyampe di rumah, Mama, apa pekerjaan bapak dulu? Kata mamanya, untuk apa kamu bertanya pekerjaan bapakmu? Bapakmu telah meninggal, lama meninggal. Untuk apa kamu tanya apa pekerjaan bapak dulu? Mamanya tidak mau ngasih tahu apa pekerjaan sesungguhnya suaminya tuh. Tapi anak ini memaksa bahwa kami diperintahkan oleh Syekh dan guru kami supaya kami pulang kampung bekerjalah seperti apa yang dikerjakan oleh orang tuamu di kampung di rumah. Dengan sifat bertakwa kita kepada Allah. Karena anak ini bapaknya telah meninggal, tapi anak tetap mengenanya terus sama mamanya. Sampai akhirnya ibunya pun menjawab apa yang disampaikan oleh anaknya. Bapakku lah meninggal. Kamu tahu pekerjaan bapakku dulu itu adalah seorang pencuri. Lalu anaknya dia apa? Walaupun itu bapaknya seorang pencuri, anak ini, pemuda ini pun ikut apa yang dikatakan oleh Syekh dan gurunya. Dan dia harus menjadi seorang pencuri yang bertakwa. Bagaimana caranya mencuri dalam keadaan bertakwa? Setelah dia tahu bahwa ayahnya itu dulu bekerjanya seorang pencuri, dia siapkan semuanya apa bahan-bahan peralatan-peralatan untuk mencuri. Disiapkan obeng, disiapkan besi, disiapkan kunci-kunci. Cuma buka jendela rumah orang supaya bisa saya curi. Kenapa? Syekhnya, gurunya mengajarkan kepada muridnya bagaimana kita pemuda ini pulang dan mengikuti pekerjaan orang tuanya. Apapun itu, tapi titik dalam keadaan bertakwa. Ditunggunya lah sholat isya dulu. Si pemuda ini di rumah. Sudah sholat isya, ditunggulah tengah-tengah malam. Tunggu orang-orang itu sudah mulai tidur gelap. Kalau dia mulai beraksi. Setelah sholat isya, gelap hari dan malam, mulai dia berjalan. Kira-kira rumah siapa yang akan saya curi? Ini perintah guru. Tidak jauh-jauh pergi, ditengoknya tetangganya dulu. Rupanya rumah tetangganya dulu yang dan dimasukinya atau dicurinya. Setelah dia ingat-ingat di dalam perjalanan rumah tetangga, kalau kita mengganggu tetangga kita, ini bukan jiwa orang yang bertakwa. Jadi dia mencuri tetangga, dilewati ke rumah tetangga. Karena kalau kita mendatangi rumah tetangga, menyakiti rumah tetangga kita, ini bukan sifat daripada orang yang bertakwa.
lewat, batal dia mencuri rumah tetangganya. Berjalan lagi dia ke rumah sebelah. Pas dah masuk dia ke rumah sebelah, rupanya rumah sebelah itu rumah anak yatim. Dia masih ingat lagi, kalau saya maling ke rumah anak yatim, berarti dalam Al-Quran mengatakan bahwa tidak boleh makan hak anak yatim. Tak jadi juga dia maling dan mencurikan rumah anak yatim. Lewat lagi rumah itu, berjalan pula di tengah malam. Setelah dia berjalan dua rumah itu, rupanya ada rumah seorang kaya raya, pengusaha yang sangat kaya. Disitulah dia mulai berhenti. Ini rupanya sasaran yang empuk yang harus kita masuki rumahnya dan kita congkel jendelanya. Setelah dia datang, dibukanya jendelanya, masuk ke rumah orang yang kaya raya. Rupanya masuk, setelah dia masuk ke dalam ruangan itu banyak nian. Kamar-kamar itu banyak, ruangan itu banyak, masuk ke dalam bingung dia ke dalam itu. Gimana lah orang kaya di dalam harta benda ini? Dimasukinya sekok-sekok ruangan, ketemulah dalam satu ruangan bahwa disitulah tuan rumah itu menyimpankan hartanya. Emas ada, perak ada, duit banyak. Dia pegang pisau, dia pegang lilin, dia pegang api, dia pegang apa. Dibukanya lah itu tempat penyimpanan uang itu. Dibuka, ditengoknya banyaknya emasnya itu, perak, duit. Apakah dia itu mengambilkan itu semuanya? Belum. Tengah-tengah malam itu ada dia tengoknya buku, catatan-catatan. Coba saya pilihkan, apakah tuan rumah ini dengan harta yang sebagian banyaknya ini, apakah ada dia mengeluarkan zakat tidak yang punya tuan rumah ini? Dihitung-hitung melalui catatan-catatan buku itu. Lama dia hitung, kalau emasnya sekian, berapa zakat yang harus dikeluarkan. Kalau peraknya sekian, berapa banyak yang harus dikeluarkan. Kalau duitnya sekian, berapa banyak duit yang harus dizakatkan. Dicatat, sampai berjam-jam dia nyatat catatan-catatan, memisah-misahkan harta itu dengan zakat. Setelah dia catat itu berjam-jam, dipisahkanlah, ini zakatnya, ini hartanya. Fajar mau masuk, ntar lagi subuh. Karena si lama menghitung-hitung itu. Lalu masuk subuh, belum juga sempat dia balik. Pergi dia ke belakang, dia ambil air wudhu, dia sholat subuh dulu. Sholat dulu dia lama-lama sholat subuh. Tak lama tuan rumah itu makin lama bangun kalau ada subuh itu. Bangunlah bapaknya, tuan rumah itu. Setelah bangun, ditengoknya. Kok perangkasnya itu terbuka, di situ ada lampu lilin kecil yang hidup, ada buku-buku yang berserakan, dan dia melihat ada seorang pemuda itu lagi sholat subuh. Apa kata tuan rumah? Siapa kamu? Bapak jangan marah dulu, ambillah air wudhu di WC sana, sholatlah bersamaku. Diajak jalan tuan rumah itu, ambillah air wudhu, datanglah sama dia, sholat. Disuruhnya bapak yang tuan rumah, bapaklah yang jadi imam. Yang namanya tuan rumah harus jadi imam. Itu dia namanya al-makar. Dia takut karena nanti si pemaling, si pencuri ini disangkunya bawa pisau, bawa apa, terpaksa jadi imam. Jadi imam lah. Setelah jadi imam sholat, barulah tuan rumah itu, wahai pencuri, kamu siapa? Bertanya, singkat cerita, ditanya, saya ini adalah pencuri. Tapi sebelum saya mencuri, saya sudah hitung-hitungkan dulu harta-harta emas perak itu sudah saya pisah-pisahkan, sudah saya pilah-pilahkan. Apakah sudah keluarkan zakat atau belum, saya pisahkan. Besok tinggal bapak keluarkan dari zakatnya. Rupanya pemuda ini pintar sekali menghitung-hitung. Matematikanya pintar. Lama-kelamaannya menjadi akrab.
Setelah menjadi akrab, apa kata si tuan rumah? Wahai ibu, kita kan punya anak gadis di rumah ini. Kalau perlu kita jodohkan si pemuda, si pencuri ini dengan anak gadis kita, biar kita angkatnya dia sebagai sekretaris perusahaan kita, yang karena dia pintar menghitung-hitungkan ini. Dia sebagai sekretaris yang supaya menghitungkan harta kekayaan perusahaan kita. Akhirnya apa? Sampai itu kamu nanti kalau nikah, kamu boleh tinggal di sini. Ajaklah ibumu, wahai pencuri, tinggal di rumahku. Sampai terjadilah akad pernikahan si pencuri pemuda tadi dengan anak si pemilik rumah kaya. Kenapa? Karena takwa. Maling yang bertakwa. Coba ibu, apa? Besok maling dan bertakwa langsung dimasukkan ke dalam bas itu, dilaporkan ke polisi. Tidak ada bertakwa. Jangankan sholat subuh di rumah ini, ke sini susah. Nah, itu adalah al-khawfu minal jalil. Dia merasa takut, dan itulah pemuda itu mengajarkan untuk kita menuntut ilmu dengan bertakwa. Semoga ketakwaan kita ini bertambah. Yang namanya bertakwa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Haqqa tuqati. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya bertakwa, takutlah kamu dengan sebenar-benarnya takut, dan matilah kamu dalam keadaan bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.